Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hukukul Musallin ala Ba'dihim, ya. Hak-hak orang yang sholat terhadap sebagian yang lainnya. Pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan, ya, di antara hak-hak yang perlu diperhatikan oleh kita saat kita sholat berjamaah di masjid adalah, di sini dikatakan tarkus sunnati idza kanat tuaddi ila fi'li muharramin, ya. Meninggalkan perkara sunnah jika, ya, perkara tersebut menyebabkan kita melakukan sesuatu yang haram. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Jadi meninggalkan sunnah ketika perkara sunnah tersebut bisa menyebabkan kita melakukan sesuatu yang haram. Nah, ini perlu diperhatikan. Apa misalnya Bapak Ibu? Nah, di antara yang disunnahkan ketika kita sholat berjamaah atau sholat sendiri, ya, atau sholat berjamaah adalah pada saat kita sujud. Saat kita sujud Bapak Ibu, bagaimana tangan kita? Gimana? Nah, direnggangkan, tidak nempel ke tubuh, kan gitu. Nah, itu yang disunnahkan, ya. An yujafiya al-musalli baina adodaihi fis sujud. Jadi dia merentangkan, maksudnya tangannya itu tidak ditempelkan ke badan, tapi seperti ini, ya. Itu yang sunnah, yang disunnahkan ketika kita sedang sholat, ya. Itu satu. Yang kedua, wa an yatawarraka fit tasyahhudits tsani. Duduk tawarruk ketika tasyahud kedua. Duduk tawarruk Bapak Ibu masih ingat? Duduk tawarruk, ya. Nah, apa bedanya duduk tawarruk dengan duduk iftirasy Bapak Ibu? Tawarruk itu, nah, iya, jadi saya kira kita udah paham, ya. Tidak perlu dijelaskan, ya. Ya, biasa tasyahud akhir itu kita duduk tawarruk. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, duduk tawarruk dan duduk iftirasy itu kira-kira di antara dua duduk itu mana yang butuh tempat lebih lebar, lebih banyak? Tawarruk, kan? Ah, jelas, ya. Tawarruk butuh tempat lebih lebar, ya. Nah, lalu kata beliau ini, ya, Syekh Abdullah bin Ja'al Al-Anzi hafizahullah ta'ala, lakin kata beliau, ala man arada tatbiqa hadhihi sunnah an yura'iya man bijiwarihi minal musallina fis shaf. Tetapi barang siapa yang mau menerapkan sunnah ini, keadaan tangan ketika sedang sujud atau duduk tawarruk di tasyahud kedua, dia mau menerapkan sunnah ini, hendaklah dia memperhatikan, ya, orang-orang yang ada di samping kanan kirinya, ya, yang ikut sholat bersama jamaah di masjid di mana kita sholat itu, di dalam shop yang sama.
Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Fa in kana ya sammat muttasi'un lil fi'li fa'ala. Jika memang tempatnya memungkinkan ya, kita tadi sujud dengan cara ya, merenggangkan kedua lengan kita dari badan atau duduk tawaruk pada saat tasyahud kedua, itu memungkinkan maka lakukan. Tapi wa illam yakun fala. Tapi kalau tidak memungkinkan karena sopnya rapat, jamaahnya banyak gitu ya. Sehingga kalau kita sujud seperti ini akan nyakitin orang kan gitu. Nah, maka dalam keadaan seperti itu jangan dilakukan. Ya. Karena sujud dengan cara merenggangkan tangan dari badan kita, duduk tawaruk, itu tentu akan nambah sempit sop kan begitu ya, ruang dalam sop tersebut. Bagi siapa? Bagi orang yang ada di kanan kiri kita, bahkan mungkin bisa saja menyakiti dia. Nah, khosotan ingkana badanian, apalagi kalau dia orangnya gemuk. Di sini nggak ada yang gemuk ya, aman ya. Gemuk kan, begini. Nah, terus waktu duduk, orang gemuk duduk tawaruk lebih banyak lagi tempatnya kan. Nah, sementara di samping dia mepet ke tembok, orangnya kurus gitu ya. Bisa dibayangkan. Kegencet itu. Nah, maka perhatikan hak dia itu ya, hak yang ada di samping kanan kiri kita. Sehingga jangan sampai ketika kita ingin menerapkan sunnah, tapi kita justru menyakiti jamaah lain. Nah, itu jangan sampai ya. Maka watarku sunnati lidaf'il adza aula min fi'li as-sunnati ma'al adza. Meninggalkan sunnah atau tidak mengamalkan, menerapkan sunnah di dalam sholat kita dalam rangka apa? Supaya tidak ada yang tersakiti, itu lebih baik daripada kita menerapkan sunnah tapi menyakiti. Nah, menyakiti persalian. Azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kaidahnya itu betul Pak Nasir. Darul mafasidi khair muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kaidah yang disusun oleh para ulama, Bapak Ibu. Jadi meninggalkan perkara yang bisa merusak itu harus lebih diutamakan daripada kita mengambil yang maslahah. Yang maslahat ya. Menerapkan sunnah tentu itu kemaslahatan. Tapi jika kita mau menerapkan sunnah ternyata menimbulkan kerusakan, menyakiti orang lain, maka itu yang dahulukan. Tinggalkan menyakiti orang lain, walaupun terpaksa kita akhirnya meninggalkan perkara sunnah. Maaf Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata sunnah, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Apabila dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak apa, tidak berdosa. Nah, ini makna sunnah menurut ya pengertian yang para fuqaha ya. Kalau duduk tawaruk itu kira-kira masuk, tapi di sisi lain sunnah itu adalah apa? Sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, itulah sunnah. Maka makna yang kedua ini a'ammu minal ula, lebih umum daripada yang pertama ya. Pokoknya setiap apa saja yang biasa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka itulah sunnah. Salat subuh sunnah apa bukan? Itu jadi Bapak Ibu, nah ini maka saya ingin jelaskan ya pengertian dari kata sunnah itu. Menurut para fuqaha, sunnah itu adalah satu perkara ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Orang yang apabila melakukan perkara tersebut maka dia diberi pahala. Tapi kalau dia tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. Itu sunnah menurut siapa? Ahli fikih, para fuqaha. Nah, tapi kalau menurut para ahli usul, sunnah itu adalah, nah, Bapak Ibu ya, ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa ila sahabatihi
radhiyallahu anhum ajma'in min qaulin au fi'lin au takririn ya. Au sifatin ya. Khuluqiyatan wa khalqiyatan ya. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dan juga kepada para sahabat. Nah, dari perkataan, perbuatan, lalu persetujuan termasuk sifat ya. Baik sifat, kalau ke Nabi sifat fisik beliau dan akhlak beliau ya. Itu makna as-sunnah ya. Atau dalam bahasa lebih ringkas, sunnah itu kebiasaan. Maka dalam satu hadis Nabi pernah ya mengatakan satattaba'anna. Coba lanjutkan tuh hadis itu. Satattaba'anna sunanal ladzina man kana qablakum shibron bi shibrin zira'an bi zira'in la hatta law dakhalu juhra dubbin ladakhaltumuhu. Itu kata Nabi. Kalian itu pasti ya akan mengikuti latattaba'anna sunana. Nah, sunan itu jamak dari kata sunnah. Maksudnya apa sunan itu? Kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sehingga ketika mereka masuk ke lubang kadrun, kadal gurun maksudnya, ya, karena beda dengan biawak kata para ulama ya. Beda. Maka mereka pun, maksudnya kita pun akan ikut masuk juga gitu. Nah, di situ ada kata sunan. Ada yang mengatakan sanan ya. Itu artinya kebiasaan. Jadi sunnah itu menurut penjelasan sebagian ulama yang lain adalah kebiasaan Nabi. Berarti kalau kita mengikuti pengertian kata sunnah menurut yang kedua ini, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu sunnah apa bukan? Sunnah. Iya. Maka kalau sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, sholat duha, sholat witir, sholat lail, itu namanya ya, mandub atau mustahab ya, perkara yang dianjurkan. Nah, jadi lawan kata wajib itu bukan sunnah kalau menurut pengertian yang kedua, tapi mandub atau mustahab itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Maka salat 5 waktu itu adalah bagian daripada sunnah yang hukumnya wajib. Bisa dipahami ya? Nah, sementara salat rawatib, qobliyah, ba'diyah itu juga adalah bagian daripada sunnah. Tapi hukumnya mandub atau mustahab itu. Nah, tapi tadi ada pengertian pertama bahwa sunnah itu ya adalah apa? Sesuatu yang apabila dilakukan berpahala, jika tidak berdosa. Maka duduk tawaruk itu ya sunnah dalam arti yang mana kira-kira? Sunnah dalam arti mustahab. Atau kalau kita terima takrif pengertian sunnah menurut para fuqaha, maka duduk tawaruk sunnah dua-duanya. Sunnah dalam arti mustahab, juga sunnah dalam arti biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, tapi tadi dalam penerapannya perhatikan apakah ya menyakiti orang di samping kanan kiri kita atau tidak. Jika berpotensi menyakiti, lebih baik kita tidak melakukannya. Itu daripada kita duduk tawaruk sementara barisan sop di mana kita berada itu full, penuh, rapat, jamaahnya banyak. Maka tidak perlu diterapkan jika berpotensi menyakiti. Tapi jika tidak, tentu lebih baik dilakukan jika tidak berpotensi menyakiti samping kanan kiri kita. Makanya Nabi mengatakan khairukum fis shalah alyanukum mangkiba. Orang yang paling baik
di antara kalian di dalam sholat adalah orang yang paling lembut bahunya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sholatnya rapat, itu jangan sampai kasar, keras ini bahu kita. Lembut supaya orang itunya nyaman. Nah, kalau kita keras kasar itu buruk dan bisa menyakiti orang lain. Apalagi lembut dan wangi, itu lebih bagus lagi. Ya baik, itu ya Bapak sekalian. Nah, lalu wallahi ya Bapak sekalian, ketika kita niat menerapkan sunnah duduk tawaruk atau sujud dengan keadaan paling sempurna gitu ya, tangan direnggangkan, tapi kemudian kita tidak jadi karena kita memperhatikan ya, orang lain yang ada di samping kanan kiri kita dalam sholat berjamaah, kita akan tetap diberi pahala oleh Allah Ta'ala walaupun kita tidak menerapkannya. Karena apa? Mencegah jangan sampai ada yang tersakiti. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi apa? Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Ya. Dalam redaksi yang disebutkan di dalam kitab ini ya. Barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan tapi dia tidak jadi melakukannya, maka akan dicatat untuknya oleh Allah ya, kebaikan yang sempurna. Itu Bapak Ibu. Kita nggak jadi duduk tawaruk karena apa? Terlalu sempit tempatnya, penuh orangnya, rapat sopnya. Nggak jadi deh. Itu tetap dapat pahala. Kita mau udah niat mau duduk tawaruk, nggak jadi, itu tetap dapat pahala. Termasuk pun begitu ketika sujud. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain ya. Nah, maka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, as-sunnatu lil mu'mini an yulahidhu adamal adza fala yu'dhi jiranahu ya bi bimir faqihi ya. Yang sunnah bagi seorang mukmin adalah dia memperhatikan ya, untuk tidak menyakiti. Maka janganlah dia menyakiti ya, yang ada di sampingnya dengan mirfaq ini apa? Siku ya, dengan sikunya. Nah, bal yataba'adu ya ba'da syai'i hatta la yu'di ahadan. Bahkan ya sebaiknya dia menjauhi sesuatu yang ya tadi berpotensi menyakiti dan akhirnya dia tidak menyakiti seorang pun di antara orang yang sholat jamaah yang ada di kanan kirinya itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Pun begitu ketika sujud tadi ya. Tadi tidak menyakiti dengan apa ini? Sikunya ya, orang lain yang ada di samping kanan kirinya. Itu Bapak Ibu ya ketika kita sedang sujud. Nah, jadi saling memperhatikan jangan sampai ada yang tersakiti. Nah. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain ya. Walau dhamma adodaihi ila jambaihi idza lam yastati fa innahu la yu'dhihim wa la yasuku alaihim bal yarfuku bihim. Kalau dia akhirnya terpaksa menempelkan bahunya atau lengannya ke tubuh dia saat dia sedang sujud ya, karena dia tidak bisa, kalau dilakukan akan menyakiti ya, orang yang ada di samping kanan kirinya dan akan menyulitkan mereka, maka tadi tidak perlu dilakukan hal tersebut ya. Karena apa? Seorang mukmin adalah al-mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin adalah saudara orang mukmin lainnya. Itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 58. Nah, bisa dibuka itu ya. Ini dalil bahwa kita dilarang menyakiti sesama orang
beriman. Ya, qala Allahu azza wa jalla walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanau wa ismam mubina. Itu kata Allah. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan tanpa ada sebab atau tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka, maka sungguh mereka yang menyakiti itu telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Itu Bapak Ibu. Ayat ini di antara kesimpulan pentingnya adalah bahwa kita tidak boleh menyakiti orang beriman, sesama orang beriman. Fal muslimu la yu'dzi akhahu wa la yadurruhu. Seorang muslim itu tidak boleh menyakiti saudaranya, tidak boleh mendatangkan madarat bagi saudaranya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain, apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nah. Lalu beliau juga mengatakan idza da'atil hajatu ila tadammi wa adamit tawarruki la yatawarruk. Ya. Apabila ya kebutuhan ya, situasi mengharuskan kita untuk menempelkan bahu kita ya, dan situasi membutuhkan untuk tidak duduk tawaruk, maka jangan duduk tawaruk. Karena apa? Li'anna tawarruqa sunnatun mustahabbun fit tasyahhudil akhiri. Karena duduk tawaruk itu adalah sunnah yang hukumnya mustahab, dianjurkan untuk pada tasyahud terakhir. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jelas ya? Jadi seperti itu. Jadi jamaah haji dari Afrika itu belum bisa baca ini ya? Nah, mungkin mereka belum nyampe ilmunya. Iya, nggak boleh menyakiti ya, termasuk dengan cara melangkahi, apalagi menginjak kepala orang sedang sujud itu. Wah, itu parah itu ya. Orang sedang sholat sujud diinjak kepalanya. Wah, itu jelas menyakiti ya. Nah, ini maka di situ penting Bapak Ibu memperhatikan hak orang lain ketika kita sholat jamaah. Jangan sampai dalam rangka untuk menerapkan sunnah justru menyakiti orang lain. Lebih baik kita tinggalkan sunnah dalam rangka supaya tidak menyakiti orang lain. Itu lebih utama untuk kita ambil daripada sebaliknya. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Maka begitu pula apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan at-tawarruku fi sholati ma'ruf wa hadza yujabu minal insani an yatajafa qalilan wa rubbama yakunu as-saffu mutadayyiqan wan nasu mujdahimina fihi fayu'dhi man ila janibihi. Duduk tawaruk dalam sholat sesuatu yang ma'ruf, suatu kebaikan. Itu bagian daripada sunnah yang diajarkan Nabi. Nah, maka orang ketika dia sholat, termasuk ketika sujud gitu ya, direnggangkan. Tapi kemungkinan itu akan membuat sop menjadi sempit, sementara orang rame, rapat gitu. Kalau kita lakukan, itu bisa menyakiti orang yang ada di samping kita ya. Ada orang yang mau menerapkan sunnah, nah, nanti kalau itu rapat sekali, rame orang, bisa membuat orang lain yang ada di sampingnya tersakiti. Payu'dziman ila janibihi. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, maka nah kesimpulannya idza ijtama'a indana syai'ani, kalau ada dua perkara berkumpul ya, yaitu satu fi'lu sunnah wa daf'u adza anil muslimi, satu ya, melakukan perbuatan sunnah, yang kedua mencegah jangan sampai menyakiti orang muslim. Mana yang didahulukan? Nah, mencegah jangan sampai ada yang tersakiti. Itu dahulukan daripada kita mengamalkan sunnah dalam arti mustahab tadi ya. Daripada kita menerapkan sunnah di dalam sholat kita. Agar apa? Agar tidak menyakiti orang mukmin tadi. Dalilnya jelas sekali. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan,
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nah, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Itu ya hadis ini ya, penting untuk diperhatikan Bapak Ibu dan sekalian. A'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ya. Ya, itu jelas ya, Bapak sekalian. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, hak lain yang juga perlu diperhatikan adalah di sini disebutkan ibadul ahdziyati an madkhalil al-musallin ya. Menjauhkan sepatu dari tempat akses masuk orang-orang yang sholat. Nah, beliau mengatakan, ya, Syekh Abdullah ya, Ja'al al-Anzi hafizahullah ta'ala, kata beliau begini, yadkhulu ba'dul musallin al-masjida musri'an la yubali aina khala'a hidha'ahu wal masjidu yartadahu kabiru sinni dha'iful badan sakilul khuta maridun maq'adun yudfa'u ala kursin mutaharrikin. Sebagian orang yang sholat itu masuk ke dalam masjid terburu-buru, bahkan dia tidak peduli di mana dia membuka sepatunya, meletakkan sepatunya. Jadi masuk sepatu asal diletakkan saja. Sementara yang biasa datang ke masjid, di antara mereka ada orang yang sudah sepuh, ada orang yang badannya lemah, ada orang yang berjalan saja susah, ada yang sakit tapi tetap ke masjid, bahkan ada yang duduk di atas kursi roda mau ke masjid. Coba, jika akses ke dalam masjid pintunya banyak sepatu-sepatu, menyulitkan mereka atau tidak? Iya. Kalau di kita mungkin jarang ya, orang ke masjid pakai sepatu. Nah, terus masjid-masjid nah ini tentu harus kita pahami konteksnya juga ya. Terutama kalau masjid-masjid di Arab itu kan hampir tidak ada terasnya, langsung masuk ruang utama gitu ya. Jadi depan pintu itu langsung masuk udah ruang utama masjid gitu. Maka sendal sepatu persis di depan pintu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, itu jangan sampai ya, sepatu kita, kalau dalam bahasa kita, sendal kita menghalang-halangi orang untuk masuk ke dalam masjid. Apalagi sepatu ya. Sepatu itu kan lebih bahaya tuh. Kalau kita nginjek sendal nggak akan membuat kaki kita keseleo kan? Tapi kalau sepatu kita injak, mungkin nggak kita akan keseleo? Mungkin. Itu lebih berbahaya ya. Maka di sini memang disebutkan bukan na'al tapi ahziyah ya. Ahziyah itu sepatu, jamak dari kata hiza. Nah, ini maka ya, ketika kita ke masjid menggunakan sepatu, letakkanlah sepatu di tempatnya. Jangan di jalan akses menuju pintu masjid, karena ini akan menghalang-halangi orang untuk masuk, apalagi tadi orang dengan kebutuhan khusus tadi ya. Udah sepuh, melangkah saja susah, mungkin pakai kursi roda. Nah, kalau banyak sepatu di depan pintu masjid tentu akan sangat menyulitkan ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Oleh karenanya, letakkanlah sepatu jauh dari tempat atau dari akses masuk, pintu masuk. Ya, supaya jangan menghalang-halangi gitu. Biasanya kalau masjid yang sudah dilengkapi tempat naruh sendal, sepatu kan ada. Nah, maka kalau sepatu khususnya letakkanlah di tempat khusus tersebut yang sudah disediakan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Ketika kita membuka akses seluas-luasnya, ya, senyaman-nyamannya kepada para jamaah yang akan datang masuk ke masjid, ini sesungguhnya kita sudah mentaati perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kita pakai sepatu nih, oh jangan saya letakkan di sini. Sepatunya saya mau letakkan di tempat khusus itu ya. Pokoknya setiap, atau bahkan mungkin ya kita bantu ya buka akses gitu ya. Kalau ada sepatu kita bantu nyusun agak dijauhkan
supaya tidak menghalangi. Maka orang yang melakukan hal itu dia telah melakukan atau mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'tu at-tariqa haqqaha." Nah, berikanlah jalan haknya. Jadi itu ditunaikan haknya jalan itu ya. Lalu ditanya Nabi, qalu wa ma haqqut tariq? Apa itu haknya jalan ya Rasulullah? Nah, Rasul SAW beliau mengatakan ya, ghaddul basari wa kaful adza, ya, yaitu menundukkan pandangan mata dan ya berusaha ya, menahan diri untuk tidak menyakiti. Nah, poin hadis ini ya, berkaitan dengan tadi ya, masalah meletakkan sepatu adalah pada kalimat wakaful aja. Walaupun ini hadis ya, konteksnya adalah ketika kita duduk di jalan gitu ya, terpaksa misalnya, maka ada haknya jalan itu. Ya, tunaikan haknya jalan apa itu? Tundukkan pandangan mata. Jangan sampai ada orang lewat kita pelototin ya, kita liatin gitu. Ah, itu nggak boleh ya. Itu. Dan yang kedua misalnya kita sakitin. Kalau dia perempuan disiulin gitu ya. Atau perempuan bisa nggak ibu-ibu menyakiti orang lewat gitu? Ada bapak-bapak lewat. Mungkin nggak? Ya mungkin juga gitu ya. Itu. Nah, itu jangan. Nah, ketika kita mau masuk ke masjid, nah termasuk di antara hak jalan menuju akses ke masjid adalah tadi, jangan sampai kita menyakiti. Nah, maka usahakan kita menahan diri untuk menyakiti orang lain. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Bapak sekalian. Nah, apalagi nanti dalam hadis yang lain, juga hadis sahih Bukhari wa Muslim, Nabi mengatakan, ya, wa tumitul adza anit tariqi shadaqah. Menyingkirkan sesuatu yang bisa ya, menghalangi jalan, menyakiti ya dari jalan, maka itu adalah sedekah Bapak Ibu. Jadi misalnya di depan pintu mau masuk itu ya, banyak sepatu bertumpuk. Nah, lalu kita rapikan. Kita rapikan sehingga orang mau masuk itu jadi mudah. Nah, itu adalah sedekah. Nah, karena kita menyingkirkan sesuatu yang berpotensi menyakiti dari jalan, dan itu adalah sedekah. Apalagi kalau Bapak Ibu ya, kalau ini sih alhamdulillah ada teras ya, jadi cukup jauh sepatu dari dalam masjid. Nah, tadi kalau di Timur Tengah itu kebanyakan masjid itu nggak ada terasnya. Masuk langsung ruang utama. Jadi ketika sepatu numpuk di pintu, apalagi sepatunya udah sebulan belum dicuci, aromanya itu tercium ke dalam. Wah, itu nah menyakitinya dari dua sisi itu. Satu dari sisi menghalangi jalan, yang kedua apa? Baunya. Nah, baunya. Maka kemarin waktu bab awal, kalau kita keringetan lebih baik nggak usah ke masjid gitu ya. Apalagi keringatnya berbau gitu ya. Nah, ini itu termasuk menyakiti orang sholat ya Bapak sekalian. A'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Terakhir Bapak Ibu, nah, hak orang yang sholat yang perlu dipenuhi oleh sebagian yang lain adalah apa? Ya. Ta'akhuru al-musallina fil khuruj minal masjidi hatta takhrujan nisa. Nah, ini penting nih. Ini bisa dipraktekkan ya. Jadi kalau kita ada di masjid sholat, ya, selesai sholat, yang kaum laki-laki itu mengakhirkan diri mereka untuk keluar sampai kaum wanita keluar duluan. Nah, jadi dahulukan wanita itu. Jadi bapak-bapak itu kalau bisa jangan keluar dulu sampai ibu-ibu beres keluar. Nah, ibu-ibu langsung setuju Bu ya. Nah, apa alasannya Bapak Ibu dan hadirin sekalian? A'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Satu, supaya tidak terjadi ikhtilaf. Ya kalau pintunya itu keluarnya bareng-bareng misalnya. Nah, nanti pas pakai sendal kan jadi ikhtilat tuh, ada berbaur ya. Nah, itu. Maka dahulukan yang ibu-ibu. Atau sebaliknya ya, laki-laki dulu.
ibu-ibu dulu ya. Nah, ini. Jadi Bapak sekalian, ya, mari kita perhatikan nih hadisnya ya. Bapak Ibu dan sekalian, ya, jadi dulu di zaman Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, ketika para wanita ke masjid, wanita sholat di masjid boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian wahai kaum laki-laki, wahai para suami, melarang hamba-hamba Allah, istri-istri kalian dari masjid-masjid Allah. Artinya kalau ada seorang istri mau ke masjid, suami tidak boleh melarangnya, dilarang oleh Nabi SAW. Nggak boleh suami melarang istrinya yang mau berangkat ke masjid. Tapi dulu pernah kami terangkan kan, syaratnya ada berapa Bapak Ibu? Seorang suami tidak boleh melarang istrinya yang mau sholat jamaah ke masjid ketika 4 syarat terpenuhi. Yang pertama apa? Nah, ghairu mutabarrijat, ketika si wanita itu tidak bersolet. Kalau bersolet lebih baik ke masjid atau di rumah aja? Di rumah aja. Ya, itu syaratnya, Bu. Ya. Mau terlalu enggak terlalu sama aja, ya. Tidak boleh bersolet itu ke masjid ya. Itu. Yang kedua apa? Ghairu mutatayyibat, tidak memakai wangi-wangian. Nah, ini. Bahkan Nabi sampai bilang, ayyuma mar'atin asabat bakhura fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Siapa saja wanita yang tadi terkena wangi-wangian, maka jangan datang bersama kami untuk sholat isya. Ya. Sholat isya maksud al-akhirah itu ya sholat isya setelah maghrib itu. Kalau ada wanita pakai wangi-wangian, bakhur ya, itu sesuatu yang wangi itu, para tashhad itu maksudnya jangan hadir ma'ana bersama kami untuk sholat isya. Kalau dia pakai wangi-wangian dalam hadis sahih Muslim ya. Kesadian azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan wal yakhrujna tafilatin. Hendaklah mereka kaum wanita itu kalau mau keluar ke masjid harus dalam keadaan tafilat. Mana tafilat? Tarikati litayyibi, meninggalkan minyak wangi itu. Walaupun kami udah pernah jelaskan juga kan terkait dengan hukum minyak wangi bagi kaum wanita. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, wanita itu tidak haram, tidak mutlak haram menggunakan minyak wangi. Tetap pakai, cuman yang dimaksud di sini minyak wangi apa kira-kira? Yang menyengat. Ya. Yang membuat setiap orang yang dilewatinya bisa mencium aroma wanginya. Itu yang haram, tidak boleh bagi kaum wanita. Nah, karena Nabi mengatakan wa khairu tibin nisa, dan sebaik-baik minyak wangi wanita adalah apa? Ma zahara launuhu wa khufiya rihuhu. Yang warnanya mencolok tapi aromanya ya lembut, artinya tidak mencolok aromanya. Itu ada minyak wangi untuk wanita berdasarkan hadis Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Ghairu mutazanniyat, tidak pakai perhiasan. Jadi ibu-ibu kalau ke masjid jangan pakai perhiasan, apalagi pakai gelang kaki yang kemerincing kalau berjalan cereng gitu. Nah, itu wah jangan itu. Nah, itu ya. Ghairu mutazanniyat. Yang terakhir apa? Nah, ghairu maksyufatil aurat tubuh. Ini penting ibu-ibu ya. Jadi kalau panjenengan mau ke masjid, jangan sampai membuka aurat. Ke masjid rukuhnya ditenteng, betisnya ketok kemana-mana. Itu nggak boleh. Kalau begitu di rumah aja. Lebih baik di rumah. Nah, di sini gimana Bu? Ada nggak yang kayak gitu? Pas mau masuk masjid, rukuhnya ditenteng gitu. Ada nggak? Ada kalau hujan ya. Maka supaya ibu-ibu pas nenteng tidak nampak auratnya, pakai kulot gitu. Nah itu. Ya celana panjang. Karena wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan kan itu. Tapi banyak ibu-ibu yang begitu.
Ya sholat saat ke masjid semangat jamaahnya, tapi setiap kali berangkat atau pulang, ya rukuhnya itu diangkat. Banyak nggak bu kayak gitu? Banyak itu jangan itu ya. Ya kadang-kadang nggak gerimis pun ada gitu. Kalau begitu nggak usah ke masjid, udah di rumah saja. Otak, bu, Pak, ibu-ibu ya, kalau ruku tadi khawatir basah atau khawatir kena kotoran, terpaksa ditenteng tadi kan, maka tadi pakai celana panjang, dan kalau enggak nutupi seluruh kakinya berarti termasuk pakai kaos kaki gitu. Saat ibu jalan, nah itu tidak terbuka auratnya. Maka kalau begitu ke masjid silahkan. Tapi kalau tidak, 4 syarat ini salah satu saja tidak terpenuhi, lebih baik sholat di rumah. Maka kata Nabi, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka, kaum wanita itu lebih baik bagi mereka sholat di rumah. Ya, daripada mereka ke masjid tapi melanggar tadi 4 hal tadi. Ya, itu sebabnya kan itu Nabi mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian kata Ummu Salamah, ya terkait tadi wanita lebih dulu disebutkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama yamkusu fi makanihi yasira. Sesungguhnya Nabi SAW ketika beliau salam, beliau menetap di tempatnya yasira. Ya, yasira itu menunggu sebentar. Ya, supaya apa? Nah, hatta nanti disebutkan dalam keterangan dari Ibnu Syihab, panuro wallahu a'lam likai yanfudaman yansarifu minan nisa. Kami memandang sikap Nabi tersebut, wallahu a'lam kata beliau, supaya apa? Biar kaum wanita dulu yang bubar, yang keluar. Gitu. Nah, bahkan nanti kata Ummu Salamah dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa kata beliau? Ya. Qalat kana yusallimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayansarifun nisa. Ya, fayansarifu an-nisa'u fayadkhulna buyutahunna min qabli an yansarifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu ketika beliau salam, salat selesai salam, ya, maka para wanita ya tentu saja berzikir dulu, karena nanti harus dikaitkan dengan hadis tentang pentingnya zikir ba'da salat fardu. Nah, setelah zikir, wanita segera keluar. Payan sorifun nisa, segeralah keluar dan masuklah ke rumah-rumah mereka. Min qabli ayyan sorifa Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah keluar. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ya. Jadi adabnya ibu-ibu itu ketika ke masjid, selesai sholat, selesai zikir, langsung pulang duluan. Itu ya, syukur-syukur kalau masjidnya ada 2 pintu akses ya, khusus wanita, khusus laki itu lebih bagus ya, sehingga tidak terjadi percampur bauran ya ketika keluar. Jadi ini Bapak sekalian, nah maka perlu diperhatikan ya, jangan sampai ketika kita sholat berjamaah justru melakukan sesuatu yang dilarang, yaitu ikhtilat tadi dengan kaum laki-laki dan kaum wanita, karena ini perkara yang dimakruhkan. Jadi saya kira ini yang bisa kita bahas Bapak sekalian ya. Nah, selesai sudah pembahasan ya hak orang yang sholat ya atas sebagian yang lain ya. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hak orang yang sholat atas imam, atau kewajiban imam memperhatikan hak-hak orang yang sholat makmumnya. Nah, ini insya Allah kita akan bahas. Ini sangat penting ya, terutama yang biasa menjadi imam untuk ya mengetahui perkara-perkara ini. Jadi saya kira ini ya, silakan Bu. 1, 2, 3, 4, silakan Bu. Ibu ada 2 ya, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oh, kalau malam. Iya. Ya, baik. Saya catat dulu Bu ya. Ya, monggo Bu. Ibu mau tanya?
Bu RT? Enggak jadi. Ya. Silakan Mas Fahmi. Ini syarat wanita keluar ke masjid itu apakah berlaku juga keluar ke tempat lain? Yang 4 tadi. Iya, apakah ke masjid saja atau keluar ke tempat tertentu harus 4 syarat itu atau ada sebagian yang Dibolehkan. Dari 4 hal itu. Ya. Ini berlaku umum atau hanya ke masjid saja gitu ya? Ya. Baik, itu saja Mas Fahmi. Monggo Pak Jody. Yang masalah di tabaruk itu memang pernah saya alami dulu waktu pas sholat Jumat. Ya. Tapi kondisinya orang yang di sebelah kanan saya itu memang kondisinya tuh kayak sakit di kakinya gitu. Jadi hidupnya Lebih lebar. miring sekali gitu. Jadi besar. Jadi saya juga pada saat dia karena dia duluan bangun duluan, posisinya udah miring gitu. Saya Tertekan ya. Pak Jody tertekan ya. dorong yang lain Iya. dosa kan saya juga dorong yang lainnya gitu. Ya, maksudnya dosa yang jenengan lakukan atau yang si Bapak gemuk tadi? Mas D juga salah karena dibuka di tengah dia kan. Ya. Menyakiti Yang lain. itu juga nggak bisa. Karena besar juga badannya. Ya. Ya. Itu anak-anak atau orang dewasa? Itu anak-anak apa orang dewasa katanya? Ya, baik. Itu saja Pak Jody. Jenengan juga akhirnya menyakiti yang lain gitu ya. Ya. Itu saja. Ya, baik. Monggo Pak Nasir. Saya bukan tanya itu. Ada yang nanya nggak yang lain? Ini karena nggak nanya nanti diakhirkan saja. Ya gimana? Ya saya tidak saya kasih nomor ya. Iya. Cuma satu. Yang pertama itu enggak nomor yang pertama. Tadi kalau sunnah itu lawannya apa? Lawannya bid'ah. Aslinya sunnah itu lawannya bid'ah. Kalau wajib Kalau mandub sama mustahab itu nah hukum yang selain wajib ya, dianjurkan. kita mencari lawan-lawan aja. Ya. Misalnya batil lawannya hak, benar lawannya salah. Terus mustahab lawannya apa? Wajib. Jadi kalau lawannya taat Ya maksiat. ada semuanya. Kalau Pak Nasir lawannya Bu Nasir itu ya. Oke. Pas itu kan? Sekarang Ya. akhir. Wanita kalau pulang itu sebaiknya awal ya. Kalau datang ya juga awal ya. Datangnya ke masjid. Iya apa tidak? Tadi katanya nggak nanya, ini sekarang nanya. Kalau nggak nanya kan saya nggak perlu jawab. Mau nanya apa mau komentar toh? Nah, saya tanya dulu deh. Ya saya pengalaman kenduri lah. Kenduri itu yang baik datangnya itu akhir. Tapi kalau pulang duluan sebab duduknya di depan pintu. Ya. Untuk lewat yang lain. Ya. Jadi datangnya paling akhir. Pulangnya duluan. Terus Nah, kalau itu kan datangnya paling awal apa enggak? ke masjid. Iya. Kalau antum ingin saya jawab, Iya. tunggu nanti saya jawab dulu yang lain. Saya catat dulu pertanyaannya. Ya, udah itu aja pertanyaannya. Oke, baik. Nah, beliau suka tidak konsisten masalahnya. Ngomong tidak nanya tapi bertanya juga akhirnya ya. Baik. Jadi terima kasih Bapak Ibu ya atas pertanyaannya. Yang pertama, ibu-ibu sholat witir. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Rasulullah SAW ngendiko ya. Apa kata beliau? Ya. Beliau mengatakan, ya, afdalu sholatikum fi buyutikum illal maktubah. Seutama sholat kalian itu adalah di rumah kalian, kecuali yang wajib. Itu Bu. Jadi kalau kita mau sholat
selain sholat wajib, lebih utama kita sholat di rumah. Nah, betul. Nah, itu juga yang saya kira hampir rata-rata kita merasa seperti itu, Bu ya. Bapak-bapak juga. Kalau saya pulang ke rumah malah nggak jadi sholatnya, ya kan? Nggak jadi sholatnya. Itu yang barangkali menjadi pertimbangan ibu-ibu ya. Akhirnya dituntaskan dulu semua yang ingin kita tunaikan, termasuk sholat sunnah, ba'diyah, sholat witir ya. Tapi kan ada resikonya. Apa resikonya? Pulangnya jadi bareng. Pulangnya jadi terakhir di antara ibu-ibu yang lain, tapi juga bareng dengan bapak-bapak yang lain kan gitu. Kecuali mungkin pilihannya kalau awal sekalian lebih awal daripada kaum laki-laki, kalau akhir sekalian sampai orang habis baru ibu pulang. Nah, kalau seperti itu ikhtilat bisa dihindari, maka bisa saja gitu. Maka itu bisa ya, apalagi misalnya ibu-ibu kan sudah tertutup gitu ya, tidak bisa nampak kelihatan oleh bapak-bapak yang misalnya ada di sini, maka itu tidak ada masalah. Intinya hindari kemungkinan terjadi ikhtilat gitu. Tapi yang terbaik tadi sholat sunnah di rumah, ibu-ibu keluar duluan. Yaitu itu yang terbaik ya. Kalau dulu kan Nabi dan para sahabat kadang-kadang setelah selesai sholat juga ngobrol di masjid kan gitu. Nah, sehingga nanti ibu-ibu lebih dulu keluar. Jadi itu Bu. Jadi selama potensi berbaur dengan kaum laki-laki bisa dihindari, itu bisa saja ibu sholat witir di masjid ya. Khawatir nanti kalau pulang malah tidak jadi. Jadi itu Bu, maka bisa dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua, 4 syarat wanita tadi ke masjid. Jika 4 syarat itu terpenuhi, maka mereka boleh saja ke masjid dan kaum laki-laki, para suami tidak boleh melarang. Itu. Nah, yang ditanyakan Mas Fahmi, apakah ini hanya berlaku saat ke masjid saja atau berlaku umum? Nah, ini berlaku umum, apalagi mau ke masjid gitu. Bisa dipahami ya? Ke masjid lebih-lebih gitu. Ke umum lebih-lebih, maaf, saya ulangi. Ke masjid mau ibadah saja itu dilarang, apalagi di umum yang bukan untuk ibadah gitu. Ya, atau dibalik juga bisa itu ya. Intinya keempat syarat yang tadi disebutkan untuk kaum wanita ketika akan ke ruang umum, ruang publik, maka itu harus dipenuhi ya. Cuma nanti mungkin ada yang lebih ringan, yaitu memakai perhiasan. Ibu-ibu misalnya mau ke pasar, boleh nggak ibu-ibu ke pasar? Boleh, ya boleh ke pasar. Nah, pakai perhiasan, pakai cincin, gelang boleh atau tidak? Boleh, asal jangan dicopet, ya. Jangan menonjol lah gitu ya. Ya kalau hanya, nah kalau sholat usahakan jangan pakai perhiasan. Tapi kalau keluar itu yang agak ringan barangkali ya Mas Fahmi ya. Nah, sementara membuka aurat, memakai minyak wangi, sama apa tadi? Bersolek. Nah, itu kalau bisa ya ke ruang publik ya, tidak dilakukan. Ya, kecuali mungkin sekedar saja bisa saja kalau ke ruang publik. Tapi ke masjid tadi itu diperhatikan. Yaitu wallahu a'lam bishawab, Mas Fahmi ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga, apakah ketika seseorang tertekan oleh jamaah lain lalu dia akhirnya menekan yang lain, dia dosa atau tidak? Tidak. Pak Jody tidak berdosa karena jenengan tidak sengaja kan, kedorong gitu, akhirnya mendorong orang kan gitu. Sengaja atau tidak jenengan mendorong orang lain? Tidak. Nah, kalau balas dendam kok ke orang lain, ya balas dendam ke orang yang dorong harusnya kan. Ini kan enggak, maka tidak berdosa. Nah, itu ya, itu jelas setiap orang yang melakukan sesuatu dengan tidak sengaja, maka dia tidak ada fala haraj, tidak ada dosa atasnya, tidak sengaja. Jadi itu Pak Jody ya. Nah, lalu dia
yang tadi jenengan ceritakan itu dosa atau tidak? Kenapa? Karena sakit. Karena sakit terus dia menyakiti orang, tidak berdosa? Iya, harusnya. Tapi susah gitu. Kalau duduk iftirosi, orang gemuk biasanya susah juga ya. Orang gemuk lebih susah mana? Duduk iftirosi atau duduk tawaruk? Ayo, siapa yang pernah jadi gemuk? Jadi orang gemuk ya. Duduk mana? Tawaruk lebih susah sebenarnya. Nah, tawaruk lebih susah. Maka kalau memang gemuk agak sakit, cuman kalau sakit kakinya, sebaiknya milih tempat di pinggir. Ya, yang tumpuannya tembok. Jadi ketika dia menekan tembok ketekan nggak apa-apa itu. Aman kalau tembok yang ketekan ya. Itu. Nah, berarti dia duduknya sana ya, sebelah kanan gitu. Pilih yang sebelah kanan. Tapi kata yang gemuk tadi, masalahnya saya pas ke masjid, sop 2 belum full, masa saya harus sendiri ke kanan? Kan itu. Ya, kalau memang tadi keadaan terpaksa, kan nggak mungkin toh, misalnya ini sop pertama full, sop kedua baru ada 4 orang. Sementara potensi orang datang masih ada. Mungkin nggak? Boleh nggak orang gemuk ini, daripada nanti saya pas mau bangun nyakitin orang, saya langsung aja deh di sana. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Kan ini baru 4 orang, masa tiba-tiba ke sana? Kan nggak boleh, nggak bisa. Nah, tinggal nanti begini aja. Seandainya ya itu terjadi, minta maaf Pak Nun Sewu nih, saya duduknya. Nah, mungkin diceritakannya jangan pas lagi sholat, jangan. Ya, jadi minta maaf ya setelah rampung sholat dia minta maaf. Maaf Pak, ini saya agak kesulitan gitu. Kalau Bapak agak tertekan, saya minta maaf. Itu Pak Jody. Supaya apa? Orang paham ya, tidak tersakiti. Ya, itu solusinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Orang laki-laki gemuk dibolehkan jamaah di rumah. Ya, itu rukhsah dari antum sendiri itu ya. Iya. Yang terakhir, wanita tadi ketika keluar masjid berdasarkan hadis dari Ummu Salamah itu lebih dulu ya. Di zaman Rasulullah SAW mereka lebih dulu. Terus bagaimana kalau pas datang? Kalau datang laki-laki maupun perempuan ya dianjurkan untuk tabkir ya, bersegera ya, datang ke masjid. Nah, supaya banyak keutamaan yang bisa didapatkan selama tadi aman dari fitnah tentu saja, dan 4 syarat tadi terpenuhi. Wanita pun sama. Jadi yang dianjurkan ya bersegera ke masjid. Itu Pak Nasir. Jelas ya saya kira. Satu lagi Ustaz, kepikirannya. Ya, batasan ikhtilaf tadi Ustaz. Itu bagaimana? Apakah kalau dalam satu area gini terus tapi berjauhan itu apakah itu masuk ikhtilaf? Enggak, kalau berjauhan tentu tidak. Ada batas misalnya, ini ya ada batas, ini tidak termasuk ikhtilat ya. Ya, walaupun memang ada sebagian ya masyayikh atau ustadz itu ya, sebaiknya memang kaum wanita itu supaya aman tadi ya dari pandangan kaum laki-laki, ada semacam hijabnya gitu ya. Itu. Nah, itu yang lebih utama tentu saja ya, lebih utama. Iya, itu. Nah, itu kalau tidak ada pembatas itu sudah termasuk ikhtilat. Tapi kalau ada pembatas seperti ini, nah itu tidak termasuk ikhtilatnya. Itu. Walaupun berjauhan, kalau tidak ada pembatas itu selama ada di tempat yang sama itu termasuk kategori ikhtilat. Nah, kadang-kadang itu yang diremehkan takmir itu. Pertemuan apa gitu. Yang apa sama Ikhwan itu campur. Ya, itu termasuk. Ya, harusnya memang ada pembatas gitu ya antara tempat laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Bapak Ibu, ini saja ya yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.